Sudahi aksi menekuk hukum. Sudahi aksi menekuk hukum. Penahanan juru bicara Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin, Nurindra B. Harismiaji atas dugaan penggelapan pajak menuai berbagai pertanyaan. Berbagai kalangan bahkan mencurigai penangkapan Indra tidak bisa dilepaskan dari kiprahnya di politik praktis, baik sebagai jubir Timnas Amin maupun caleg DPR RI Partai Nasdem, partai yang mempelopori pengusungan Amin. Nurinda atau Indra selaku pemilik PT Luki Mandiri Indonesia Raya ditahan Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Timur untuk kasus yang sudah berlangsung lama sejak 2019. Sama sekali bukan kasus baru. Publik berhak curiga karena ada kesan bahwa kasus ini seperti dicari-cari. Publik juga curiga untuk sekelas kasus yang dugaannya merugikan negara 1,1 miliar rupiah, respons penegak hukum super cepat jauh melampaui kecepatan kasus-kasus lainnya yang diindikasikan merugikan negara puluhan bahkan ratusan miliar rupiah. Bahkan kasus-kasus yang lebih baru ketimbang dugaan kasus Indra itu kini rehat, berhenti atau di-stop beberapa bulan. Maka penahanan jubir Timnas Amin tersebut sangat patut dicermati lantaran terdapat sejumlah kejanggalan. Pasalnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah memberikan surat edaran bahwa ketika masa kampanye, kasus-kasus hukum calon anggota legislatif, capres dan cawapres harus ditangguhkan terlebih dahulu hingga tahapan pemilihan umum 2024 tuntas. Selain menjadi jubir Timnas Amin, Indra juga merupakan calon anggota legislatif. Itu artinya, Kejari Jakarta Timur tidak mengindahkan bahkan membangkang perintah Jaksa Agung. Moratorium itu dianggap perlu agar tidak mengganggu proses politik dan upaya meraih elektoral dari para calon yang akan dipilih. Kejanggalan lainnya, selevel seorang Kajari, dalam hal ini Kajari Jakarta Timur, tidak mengetahui perintah dari Jaksa Agung tersebut. Terlebih kasus pajak yang menjerat Indra Harismiaji ini merupakan kasus lama, yakni sejak 2019 dan baru kembali diungkap saat ini. Selain itu, kasus pajak yang melibatkan Indra termasuk kategori ringan, sudah pernah ditangani oleh Ditjen Pajak, tidak seperti kasus penggelapan pajak yang lainnya. Banyak kasus pajak yang lebih besar, bahkan kakap, saat ini yang tenggelam alias tidak berlanjut kabarnya. Misalnya, kasus transaksi 349 triliun di Kementerian Keuangan yang ditangani Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, tim yang dibentuk pemerintah dan dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam kasus lain di luar pajak misalnya, kasus dugaan penerimaan suap yang melibatkan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Dito Aryo Tejo. Dito disebut-sebut menerima uang 27 miliar rupiah di kasus korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Juga kasus minyak goreng yang Kejagung sampai memeriksa Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto hingga 12 jam pada Juli lalu. Hingga kini belum dilanjutkan lagi karena ada moratorium. Dalam kasus minyak goreng yang ditangani kejaksaan ini, bahkan 3 korporasi yang terseret dalam kasus korupsi CPO ini sudah menerima vonis berkekuatan hukum tetap dan dianggap menimbulkan kerugian negara hingga 6,47 triliun rupiah. Apresiasi layak diberikan kepada Timnas Amin yang menegaskan akan tetap menghormati proses hukum yang berlaku. Namun, Timnas juga menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan haruslah benar-benar untuk menegakkan keadilan, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Adil berarti tidak ada tebang pilih. Adil berarti ada kesetaraan di depan hukum atau equality before the law. Hanya dengan proses hukum yang adil dan transparan, kecurigaan bahwa hukum telah dijadikan alat politik kekuasaan bisa ditepis. Sebagai negara hukum, justru politik dan kekuasaanlah yang mesti tunduk di depan hukum. Bukan sebaliknya, hukum ditekuk untuk kepentingan kekuasaan dan politik.